ruang perawatan udah juga nyaman. banyak alat-alatnya kan, Iya. bikin kita nggak nyaman, Iya, takut gitu suara loh. ini, sebelah suara kiri kan. titit gitu. Iya betul. Kita sendiri aja yang saya takut Belum masuk lagi ruang tidur ICU. ya, lagi tidur enak-enak tiba-tiba suster ribut gitu ya. Iya. Ada apa lagi nih gitu. Udah Kita nggak takut. tenang sih. Nah Pak Edi, kalau untuk proses dari pemakaman Azam itu sendiri, apakah di sini prosedurnya itu seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak? Istilahnya saya juga pertama-tama keputusan ke sini kan, istilahnya lahir di sini dan diambil di sini. Iya. Jadi nggak saya kirim ke Indonesia. Alhamdulillah ya di sini karena situasi masih perawatan semua kan. Iya, gitu. betul. Dan Bismillah saya juga dari istilahnya teman-teman bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua yang nggak tahu nggak kenal itu sangat nyupport bantu kami semua. Iya. Pak Sabar, Pak Lukman dan bapak-bapak ambulan, bapak Iya. yang lainnya yang nggak bisa Alhamdulillah nyebut ya. satu-satu lah. Semuanya bergerak itu ya. bergerak semuanya. Jadi itu dikoordinir gitu loh. Iya. Jadi Bantu ngurus-ngurus. jadi ada yang bergerak ke Madinah Zayed, ada yang ke kepolisian di sini, ada yang ngurus yang asuransi, Iya. semua ya Allah. Jadi istilahnya sangat-sangat membantu gitu loh. Ya, alhamdulillah. Anu sistem kerja lah gitu loh. Iya. Udah kayak istilahnya sana ya Allah gitu loh. Dan saya nggak habis pikir gitu loh. Saya kalau ngurus sendiri tuh nggak mungkin bisa lah gitu. Iya. Alhamdulillah diurusin. Dimudahkan oleh Ya, Allah ya. alhamdulillah. Menggerakkan hati bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga ya. Ya, Dan alhamdulillah itu itu. rezeki buat keluarga besar. Insya Allah, Pak Edi dan ya. Pak Amel ya, Amin, dan amin, bisa amin. menjadi amal solehah, amal soleh juga untuk Amin. warga di Indo Emirat di sini. Khususnya di Luwes. Ya, benar. Sebenarnya. Dan apakah setelah pemakaman itu sendiri dimakamkan di Gayati ya? Di Pak, Gayati ya. Jadi dari Madinah Zayed dibawa ke rumah sakit Gayati, terus nanti disembayangkan, dimandiin. Jadi mandiin saya sama Pak Agus sama Pak Bapak yang lain itu, Pak Kadir, Pak semua itu dimandi situ dan disolatan. Alhamdulillah ya Allah, Bapak-bapak semua dan orang tua sini, Bapak semua dan Ibu semua kesana semua mensolatkan adik semua ya Allah. Jadi ikut yang ke setelah sholat itu nanti semua, terus bawa ke makam. Alhamdulillah juga banyak di situ mendoakan semuanya. Iya. Dimakamkan sana, terus ya udah situ. Terus alhamdulillah terus udah selesai pemakaman, terus bawa saya pulang itu balik ke rumah sakit lagi Ya, karena Pak Sabedi masih di saya masih di rumah sakit. Saya minta izin Izin untuk pemakaman aja gitu loh, lanjut situ. Jadi aduh sangat istilahnya nggak bisa istilahnya saya untuk membalas budi bapak semua itu gimana gitu. Saya doa adalah semoga Ya, insya Allah, Pak. Allah yang membalas semuanya gitu. Amin. Baik Pak, saya mau bertanya ke Pak Edi ya, bagaimana persepsi keimanan secara pribadi ya Bapak menyikapi itu kan ujian ini gitu kan, pasti kan kalau secara teori manusia ya Pak, ujian itu diberikan Allah itu pasti katanya karena manusianya itu yakin mampu itu kan, karena Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian melebihi dari kemampuan umatnya gitu kan. Nah itu kan kalau secara teori mah katanya gampang gitu kan gitu ya. Nah sekarang Pak Edi dan Mbak Amel ini adalah sudah mengalami gitu kan. Nah bisa diberikan penjelasan sedikit oleh Bapak supaya bisa memberikan inspirasi kepada penonton YouTube channel bahwa dengan kejadian ini persepsi yang Pak Edi terapkan dalam diri sendiri itu apa gitu? Ya kita sebagai manusia biasa dan kita juga hanya bisa berikhtiar gitu dengan kejadian ini yang istilahnya kita kayak adik itu atau kejadian ini Pak, orang yang saya inginkan gitu loh, anak cowok dan juga cewek juga itu saya inginkan juga gitu loh. Itulah suatu sudah merasa komplit, udah punya anak cewek, punya cowok, udah
gitu loh. Iya. Iya. Nah, karena udah komplit semua, ada target lah gitu. Iya. Terus dengan ujian ini, istilahnya saya udah berusaha dengan sedemikian untuk tentang safety, dengan apa perjalanan tiap perjalanan itu udah siapkan gitu loh. Menurut saya mampu, Iya. semampu saya dan sepengetahuan saya itu udah sangat Udah maksimal. 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 Dan itu udah safe lah gitu. Kita udah berusaha maksimal. Untuk car seat-nya udah ada, terus tiap perjalanan saya sudah melengkapi seat belt-nya itu, tata semua, barang-barang semua dan safe semuanya. Tapi dengan qadar Allah ini istilahnya ikhtiar kita berkembali kepada Allah gitu. Kita maksimal dan kejadian ini kita alami, kita pasrah pada Allah. Ya kita diberi titipan anugerah anak, amanah, Rezeki. keluarga, rezeki semuanya udah dititipin. Iya. Tapi dengan sekejap diambil gitu. Allah bisa mengambilnya Diambil kembali. Dan kita ya yakinlah istilahnya ada di balik semua itu, ada hikmah di baliknya. Walaupun berproses itu sangat sangat gimana istilahnya, untuk menjadi kuat itu perlu perjuangan gitu. Iya, perlu istilahnya juga. Alhamdulillah ada teman-teman, ada sahabat keluarga, ada semuanya memberikan semangat gitu loh. Dan alhamdulillah saya di agama Islam dan juga itu sangat memberi kekuatan pada saya dan keluarga untuk menjalani kehidupan ini setelah kejadian ini. Saya dengan tajam istilahnya, saya dikasih hidup, adik diambil, apa dibalik itu gitu, apa dibalik jadi renungan ya? Renungan gitu loh istilahnya. Mungkin karena adik belum ada dosa, diambil dulu. Mungkin saya banyak dosa, banyak istilahnya perlu yang bekal lebih banyak, dan mungkin perlu istilahnya masih dibutuhkan keluarga untuk perjuangan berikutnya gitu. Jadi yakin itu istilahnya. Jadi ya dibalik kesedihan, saya juga istilahnya ada yang katanya kalau anak yang bayi itu menunggu kita di surga. Dengan itu ya Allah, saya berdoa selalu untuk adik, kebahagiaan adik di surga gitu. Dan itulah menjadi kekuatan saya. Masih ada kakak Aira, ada istri, ada keluarga yang menjadikan saya masih terus berusaha kuat, berusaha untuk ikhtiar yang saya bisa gitu loh. Bisa untuk istilahnya sebagai tumbuhan, memotivasi diri, masih dibutuhkan. Saya masih diberikan hidup itu masih untuk berikhtiar, untuk bermanfaat bagi keluarga saya gitu. Jadi dengan itulah saya berkeinginan, ya udah saya jalani, saya berikhtiar, saya berikan yang terbaik untuk keluarga saya. Dengan itu istilahnya, walaupun kadang saya teringat adik, teringat itu berlinang gitu, saya simpan gitu. Kalau di ini saya kayak kuat gitu, dianggap kok gak pernah nangis gitu. Tapi saya sendiri gitu. Ya Allah, pernah nangis, saya soalnya gak pernah lihat. Lihat foto adik, kadang istilahnya pas mandiin. Kan kalau saya di rumah itu totaliter, ya mandiin, bajuin itu semua. Berbagi tugas. Kalau lagi libur itu full saya. Iya. Bahkan ada yang Pak, suami saya bilang, itu Pak Edi ya, sepedanya masih ada buat tempat duduk azam. Nggak dilepas. Betul ya Pak itu? Masa ya, masih ya. Dan yang saya bayangkan, mungkin tujuan Pak Edi kenapa tidak melepas juga gitu kan. Mungkin itu adalah cara terindah Pak Edi ketika mungkin merasa masih ditemani gitu kan, atau mungkin Pak Edi membangun kebangkitan untuk itu tuh mungkin masih dalam tahap belajar juga kan ya. Iya, setelah berusaha. Iya, betul.
gitu. Dan tapi insya Allah dengan kejadian ini saya pun ingin ya sebagai teman yang hanya cukup dengan ilmu segini ya Pak, mungkin yang kita harus lakukan ketika mendapatkan ujian, ketika ditinggalkan oleh seseorang, itu yang pasti semuanya akan meninggalkan kita. Itu tuh ya mungkin kita harus tetap berbaik sangka sama Allah, sama Allah gitu ya. Dan mungkin untuk selanjutnya juga kita harus bersabar. Sabar ya. Yang pertama ikhlas. Iya. Jadi pertama ketika kita menghadapi apapun, ujian seberat apapun, rasa ikhlas itu melapangkan hati yang lagi sedih. Bener, melapangkan hati itu yang agar, karena saya pernah baca jangan pernah terlintas kata seandainya. Kenapa nggak boleh terlintas kata seandainya ketika kita diuji kehilangan? Karena ujian Allah ada ujian kesenangan. Semua orang pasti mau diuji kesenangan, ya dikasih harta melimpah, keluarga sehat. Itu juga ujian yang terkadang bikin kita terlena, karena kita terkadang suka lupa dengan rasa bersyukur itu. Syukur keluarga kita masih sehat, masih nemenin kita, keluarga kita masih lengkap, masih bisa ngobrol bareng. Itu kan yang terkadang kita sepelekannya, dan baru kita sadari kalau ada salah satu yang tidak ada. Makanya dari ujian kehilangan itu yang paling utama harus berusaha ikhlas. Karena kata seandainya, kenapa seandainya mau membuka pintu setan? Karena seandainya itu membuat kita berkubang dalam penyesalan, dan penyesalan itu yang nanti bikin kita down. Jadi makanya jangan sampai ada kata seandainya, karena kalau sudah takdir Allah, qadarullah itu terjadi, mau kita berikhtiar seperti apapun, mau kita berusaha seperti apapun, tetap terjadi kun fayakun. Yang kedua baru kita berusaha bersabar, karena rasa ikhlas itu kita berusaha, oke, saya terima. Ya Allah, saya terima apapun. Bersahabat dengan diri sendiri juga ya. Karena bersahabat dengan kehilangan itu susahnya minta ampun. Iya betul. Bahkan dalam para tabiin itu sampai dalam fase level mereka merasa bahagia atas ujian kehilangan. Bersyukur, bukan bahagia, bersyukur. Karena kehilangan itu, karena ujian kehilangan itu prioritas Allah itu atas doa kita diijabah itu jauh lebih istimewa. Karena doa yang diijabah Allah itu salah satunya itu doa yang orang yang kehilangan, orang yang berduka, ya kan? Jadi ya kita harus lihat dari segi manusia egois, memang wajar karena kita punya nafsu, kita punya hati. Betul. Ya, jadi karena kehilangan itu di luar ekspektasi keinginan kita gitu. Keinginan kita punya seperti ini ternyata nggak sama gitu. Nah itu yang rasa ikhlasnya itu yang benar-benar penting, memaafkan diri kita. Jadi ikhlas itu membuat kita hati lapang, kita berusaha maafkan hati kita, memaafkan keadaan itu saat itu terjadi karena apa. Nah itu fungsinya ikhlas pertama itu. Jadi ini mungkin rasa ikhlas itu berproses, nggak bisa langsung instan kita menerima gitu, nggak bisa. Jadi kita harus melewati proses rasa sedih, rasa sakit, rasa bahkan ada rasa menyalahkan terkadangnya. Itu wajar, tapi kita harus tetap memanajemen kolbu kita supaya kita tetap dalam jalur itu. Memang qadarullah. Jalurnya memang qadarullah seperti itu gitu. Nah itu yang kedua ya, kita harus bersabar. Ujian itu kalau kita nggak sabar, kita sendiri yang tersiksa, kita sendiri yang down. Iya betul. Karena apakah
tujuan kita hidup ya itu nomor satu kan apa ya, bersyukur atas nikmat Allah, semua nikmat, baik nikmat apapun itu, iya. Karena Allah pasti kasih yang terbaik sama hamba. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, pasti Bersyukur kasih yang dalam segala terbaik, keadaan. pasti kasih yang terbaik bagi Insya Allah. hambanya. Dan ujian itu kalau menurut saya sendiri, nggak tahu tuh menurut orang lain. Jadi selama saya dalam proses ini, jadi ujian itu bukan karena kamu kuat dikasih ujian ini, tapi untuk menguji kamu itu seberapa kuat menghadapi ujian ini. Jadi karena ada apa? Kadang ada orang yang bunuh diri, Iya, ada orang yang bunuh depresi diri. ya. Jadi rasa ikhlas itu membuat kita apa ya? Pilihan. Kuat itu pilihan dalam menjalani ujian itu kuat itu. Seberapa kuat kamu? Kuatnya dari mana? Kita harus terus minta sama Allah. Setiap saat kita harus Iya, minta betul. kuat, rasa kuat itu. Karena hanya Allah lah penyembuh luka Iya. itu sendiri ya. Kita itu siapa gitu loh. Kita makhluk yang nggak berdaya Iya, betul. gitu loh. Jadi rasa kuat menghadapi apapun itu dalam hidup itu ya kita harus terus minta sama Allah. Kalau nggak seperti itu sudah Iya. harus terus dekat gitu loh. Karena itu kalau saya pernah lihat tayangannya Ustadz Jeffrey, ujian itu surat undangan katanya. Iya. Surat undangan Allah supaya kita jauh lebih dekat. Iya. Sebelumnya dekat, jauh lebih dekat. Iya, betul. Karena rasa kehilangan itu yang membuat kita jauh lebih ingat Allah Iya, gitu loh. banyak Dibanding belajar. kita Iya. waktu happy Iya, gitu loh. betul. Nah itu. Iya. Jadi dan juga rasa apa ya, berbaik sangka sama Allah itu mendatangkan begitu banyak Solusi pertolongan. paling Benar. apa Allah itu datangkan malaikat tanpa sayap, entah itu Iya. dalam bentuk manusia, orang yang baik yang tiba-tiba langsung nolong kita Iya, gitu. betul. Itu yang paling penting. Jadi Dan itu semua pergerakannya dari Allah. Iya. dibalik kita harus percaya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Itu sampai diulang lagi dalam surat Iya, betul. Inna ma'al usri yusra, itu sampai diulang. Jadi ya itu harus disetting dan Iya. iya. Iya, bentar lagi. Oke, Oke. coba. 5 Iya. minutes. Kalau kakak mau main sama Naur Iya. Insya Allah. Tunggu dulu nanti apalin. Kalau lagi sayangnya nanti sama Om dipanggil. Siap. Nanti paratan ya. Jadi, Sini. Ya udah. jadi posisinya memang peristiwa ini hikmahnya HP. bukan Tidak. Ini. apa namanya, ada Ambil sana. ada di posisi siapa salah siapa benar nggak ada. Iya. Jadi hikmah dari peristiwa ini tuh nggak ada yang salah, Iya. nggak ada yang salah sama sekali. Jadi kalau kita misalnya saya ada di posisi Fedi, Iya. saya ada perasaan bersalah, ada perasaan mau menyalahkan. Iya, Kita perasaan nggak usah ada, istilahnya. menyalahkan siapa itu nggak ada. Jadi Nggak ada. kadang saya merasa kok ini karena Iya. saya gini, planning saya gini, Iya. karena sebenarnya nggak ada ujungnya gitu. Iya, kan. iya, betul, Iya. betul, Penyesalan. betul. Iya. Jadi ujungnya sesal tadi, seandainya tadi. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi udah bilang ikhlas, udah bilang sabar, melapangkan semua. Jadi memang sekarang ini selepas kepergian di Azam itu ya Memikirkan masa memikirkan ke depan, Ke depan, seperti ya. apa. Seperti apa. Jadi istilahnya tuh berangkat dari nggak ada sebenarnya seorang manusia itu yang selalu terus kita mikirin perasaan bersalah, Iya. siapa yang salah, karena memang ini udah kedaruratan. Udah, iya. Siapapun itu, kapanpun itu, Iya. dimanapun itu, dan Kita sudah planning maksimal, iya, kita sudah berusaha maksimal, Berusaha save maksimal. semua lah. Gitu. Menurut saya itu udah Iya. perfect lah. Jadi- tapi tiba-tiba dengan sekian detik iya. gitu. Jadi harapan dari kita itu sebenarnya dengan kedatangan Pak Edi dan Pak Emel ini untuk lebih menggerakkan kedua hati Pak Edi dan Pak Emel untuk jauh lebih dekat lagi. Iya. Jadi jangan sampai ada perasaan
yang tadi udah saya utarakan gitu. Itu yang dulu. Jadi kita karena sekarang Mbak Aira ini juga sedang dalam proses penyembuhan. Jadi Alhamdulillah. Perlu support yang dalam banget dari keduanya. Itu sih kalau yang bisa saya petik dari tadi. Dan yang pasti kan kalau udah bekerja di sini itu ya segalanya itu sudah diperhitungkan dengan matang kalau untuk mengambil langkah itu gitu. Apalagi seorang suami juga kan Mbak ya, ketika diterminate sekalipun, yang dipikirkannya itu adalah bagaimana kehidupan selanjutnya. Itu sudah panjang gitu. Kalau kita tinggal Pak pulang gitu kan gitu ya, aja sesederhana itu gitu. Tapi ternyata suami kita itu lebih banyak memikirkan, apalagi sekarang banyak terminate gitu kan, pasti itu sudah ada persiapan gitu. Makanya bohong besar kalau misalkan Pak Edi tidak memikirkan hal itu ketika kejadian kecelakaan itu. Pasti Pak Edi sudah memikirkan dan insya Allah semuanya akan lebih berhati-hati ketika berlalu lintas juga ya. Kalau kita hati-hati belum tentu orang lain, tapi dimanapun kita selalu berzikir sama Allah, minta pertolongan Allah di dalam perjalanan gitu kan. Dan insya Allah Allah lah sebaik-baiknya pelindung keluarga gitu ya. Dan sebelum menutup obrolan kita, saya mau memberikan sebuah pertanyaan kejutan. Dari tadi Mbak Amel penasaran gitu, saya bilang nanti aja gitu. Jadi selama saya berpikir untuk menginterview Mbak Amel dan Pak Edi, saya berusaha ke suami bilang, Bunda itu nggak mau bikin Mbak Amel nangis, tapi nggak mungkin. Dan ketika seorang menangis itu, ada sesuatu yang saya selalu inginkan ketika saya menangis. Cuma satu yang ingin suami saya lakukan, saya ingin dipeluk gitu. Gitu ya Mbak. Nah, jadi ternyata dengan pelukan itu juga ya Pak, 10 detik memeluk pasangan kita, itu adalah ketenangan. Bahkan saya pernah membaca artis Widiawati, ketika Sofyan almarhum masih hidup, katanya setiap sudut ruangan itu suami saya itu selalu meluk saya, mencium saya gitu. Jadi ketika meninggal pun yang kehilangan itu terasa tuh itu gitu kan. Nah, Sofyan sudah tidak ada. Jadi Widiawati tidak mungkin juga memeluk diri dia sendiri. Tapi Mbak Amel dan Pak Edi masih ada berdampingan. Dan akhirnya memerlukan itu. Support yang sangat luar biasa dari. Jadi boleh nggak saya bilang bahwa ketika azam terlintas di kepala Mbak Amel, di Pak Edi, artinya ada yang ingin dipeluk gitu. Dan itu bisa sering Bapak lakukan, meskipun itu cara Bapak, misalkan mungkin Bapak nggak terlihat nangis itu, tapi Bapak jangan membohongi diri sendiri. Oke, kalau saya hari ini detik ini lagi ingat azam, ceritakanlah sama Mbak Amel, Bu, tadi waktu kerja tiba-tiba azam melintas di pikiran saya, dan saya mau bilang, Mbak Amel cepet peluk, karena itu adalah ada sebuah ikatan batin antara Pak Edi dan Azam, dan itu sangat membantu. Jadi waktu ada kejadian insiden itu, saya cerita dengan istri dan istri juga tanggap. Saya sampai nangis waktu itu karena memang miss sedikit aja, saya mungkin nggak ada di sini. Dan saya cerita dengan istri juga efek peluk itu support psikologis itu luar biasa banget Pak. Benar saya kerasa banget. Jadi dalam hal ini kalau misalnya memang tadi udah benar dibilang kamu tidak sendiri. Iya, kita nggak sendiri. Kamu masih ada yang bisa apa ya, diberikan. Mencurahkan kasih sayang itu ada di sebelah. Selagi yang sayang sama selagi wujudnya masih ada, selagi Allah masih memberikan kesempatan itu, dan insya Allah Aira akan banyak belajar dari kasih sayang yang Pak Edi dan Mbak Amel tunjukkan. Kita tidak usah malu kan? Karena pertama kita sudah halal, kedua hal-hal aja itu kan. Wah, itu paling malu ya. Saya yang ganjen kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin disitulah sisi pelengkapnya. Iya, bener memang. Pendiam, cerewet, pemalu, ganjen gitu, dan kelop itu. Tapi jangan dikasih bocoran, nanti besok-besok Pak Edi yang kayak gitu. Jadi saya hanya bisa menyarankan bahwa ketika menonton YouTube channel ini, insya Allah penonton YouTube channel Talk With Me akan merasakan betapa pentingnya arti sebuah keluarga, kebersamaan. Bahkan ketika ujian itu datang, kita bisa kalau kata Agi mah dibungkus, serahkan sama Allah gitu kan.
Itu sederhana sekali bahasanya Bang Tapi Adi. susah Iya, Iya. tapi susah. Betul. Nah, akhirnya siapa yang membantu itu? Kembalilah sama Allah. ke diri kita sendiri dan Allah gitu. Dan Karena apa ya Teh Rini, ketika kita dikasih rezeki anak, karena kita merasa yang melahirkan, Iya, betul. kita yang Betul. merasa membiayai, Merasa itu yang milik memiliki. kita. Iya. Betul. Sudah milik kita. Jadi merasa kita Kita nggak dititipin lupa. gitu. iya, Itu titipan, kita Iya. lupa. iya. Bahwa suatu waktu bisa di Iya. 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 Makanya saya dari sekarang saya selalu bilang ke suami, ayah nanti kalau bunda tiba-tiba meninggal ayah gimana? Ya udah, ayah akan fokus ke anak-anak, mencurahkan kasih sayang ke anak-anak supaya anak-anak Iya. merasa tetap nyaman meskipun bunda nggak ada gitu kan. Kalau bahasa bercandanya, mungkin ayah nikah lagi kan gitu ya. Tapi itu tuh hanya candaan. Yang kita ingat itu adalah jawaban dia yang pertama, dan itu memang akan menguatkan dia untuk bersiap-siap. Dan saya pun bersiap-siap. Saya bilang kalau nanti ayah yang meninggal gitu, ada apa-apa di pabrik apa gimana, benar harus gimana, bawa paspor pulang gitu. Dan itu akan terjadi gitu. Makanya saya pun ke anak-anak sama, kalau misalnya Ceneng nanti bunda ada apa-apa, tolong jaga adik-adik gitu kan, kayak gitu. Dan bahkan saya ke Raul pun, nah nanti aku mau jadi pilot ya, oke, nanti aku duduk di depan, bunda di belakang, aku bawa keliling in the world, kata dia gitu. Nah itu kan bahasanya anak-anak. Kalau kita dalam kondisi sakit, apakah bilang oke, siap gitu kan? Bisa aja. Tapi seorang ibu lah mempunyai kemampuan untuk mengcover cita-cita itu tetap ada di pikiran dia. Dan Benaknya. iya, dan saat ini Aira sudah menunjukkan semangatnya untuk sembuh. Masya Allah. Masya Saya Allah. belajar banyak dari Iya. dia, dari ini. Iya betul. Bagaimana kesabaran dia, bagaimana kuatnya dia. Tapi semua kembali bukan ke anaknya, semua kembali sama Allah gitu. Iya, betul. Allah kun fayakun yang kasih Iya. itu kuat, dia kuat gitu. Iya. Bukan karena anak itu kuat, tapi Iya. Allah yang kasih kuat Iya. itu. Kasih kuat Aira itu Allah, bukan Iya. anaknya kuat gitu kan. Iya, Gitu. betul. Kita manusia gitu. Iya. Apa tenaga kekuatan kita apa Iya. gitu. Dan Makanya- secara logikanya manusia, ketika anak kecil kesakitan paling nangis ya gitu kan. Iya. Kenapa Aira gak nangis gitu? Berarti ada cara nyamannya Aira mengungkapkan kesakitan itu hanya dengan dipeluk. Iya, gitu. Iya, Seperti minta itu. peluk, ada Iya, ya. Minta gitu. peluk. Bapak Iya. perlu, ibu Iya. perlu. Dan sekarang Udah, lebih tenang sensitif, dah. Iya. lebih sensitif. Jadi semisal ibu perlu sebentar dulu, ibu masih masak, langsung masuk kamar, langsung gini Sedih. Iya, langsung Iya. sedih. Padahal cuma baru langsung bentar buru- aja, dah. langsung buru-buru. Peluk. Nanti peluk, Saya dah. lari apa ke dia Peluk gitu gitu. ngejar. Iya. Ya. meskipun mungkin hanya sekejap, tapi dia merasa waktu itu dia butuh dipeluk. Iya, cuma tadi dia pertama. Iya, iya. Peluk, udah, tenang dia. Kayak gitu. Berarti pertanyaan kejutan itu saya mau tanya Mbak Amel sama Pak Edi, mau tetap berusaha untuk selalu saling menguatkan dengan memberikan banyak pelukan, seperti Aira ingin dipeluk sama Mbak Amel dan Pak Edi. Iya, Insya Allah. Istilahnya saya juga merasa apa ya, jodoh itu kan istilahnya satu lemah, satu yang menguatkan gitu loh, Iya. paling melengkapi gitu loh. Kayak saya jujur kayak mungkin kayak planning gitu, ngomong-ngomong gini kan, ya nggak bisa. Ibunya bisa Gitu, Pak, ya? mengucapkan gini Iya. gitu. Iya. Kalau saya bahasa teknik aja Iya. di kerjaan, gini bisa. Tapi kalau kayak tadi ngomong gini, saya nggak bisa, lemah gitu. Nah, Iya. kayak apa gitu, ya saling gitu karena Iya. ini ibunya takut, saya Maju. berani, gitu. Istilahnya ibunya apa gitu nangis, saya alhamdulillah ya berusaha tuh nggak kelihatan nangis walaupun nanti pas sendirian gitu, Sudut yang mana gitu, waduh kita bagian. kayak dihilang gitu sendiri gitu, lihat Saya di tahu, depan kira saya tahu. adik gitu di depan, nangis udah gini dah. Iya. Iya. Ya. Kan saya tinggal waktu Aira terapi di Surabaya kan dia di sini, di sini sendirian. Iya. Jadi waduh, Berat berarti ya, berat. maksudnya. Kan perjuangan tahu mainannya antara masih ada, Pak. mainan-mainan ada, semua bajunya ada. Bajunya masih ada, Iya. dia sendirian di rumah. Iya. Sementara saya sama Aira kan
terapi melanjutkan habis operasi kan harus terapi, harus terapi. Jadi ya udah kita bagi tugas, ibu menemenin kakak terapi di Surabaya, bapak di sini cari uang, betul, cari rezeki. Dan itu perjuangannya luar biasa kayak dia. Bagi tugas, alhamdulillah begitu kan, itulah itu cara partner. Itulah yang bikin saya terkadang mandiri dan suami kadang lupa, Pak. Jadi karena saya sudah terbiasa berusaha mandiri, suami itu udah merasa istriku bisa, insya Allah bisa gitu, bisa, istriku kuat, bisa gitu. Makanya terkadang suami itu karena memang bapak saya dulu pernah sakit, terus jadi saya ditempa untuk ini. Saya waktu bapak saya sakit tuh Pak, saya belajar naik motor cowok yang Honda Wings, karena bapak saya itu kerja di PNS di Departemen Dinas Pertanian, jadi beliau dapat sepeda inventaris. Saya sampai belajar itu karena sepeda motor satunya dipakai adik saya gitu loh. Jadi saya belajar naik itu kan ngantarin bapak kontrol rumah sakit, sontek insulin, tidur di rumah sakit. Tiap di pom bensin itu Bukaji, Bulurah, karena yang pakai sepeda motor itu tuh Bulurah. Jadi mungkin karena saya ya sudah, maksudnya udah berproses dalam keluarga dan pendewasaan gitu ya. Pendewasaan jauh udah ditempa lah gitu. Nah, jadi biasa gitu ya. Ya kadang suami itu yang karena mandiri berusaha tetap semandirinya Mbak. Benar. Ya, ada saat-saat rapuhnya seorang wanita. Bapak percaya ini mantuku. Jadi bapak sudah tahu kelemahan anaknya ada di mana. Alhamdulillah ya, perjalanan pembicaraan kita panjang. Insya Allah tidak membosankan, tapi banyak ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin, insya Allah ya. Jadi boleh kita Pak? Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Silakan. Jazakumullah khairan buat semua, baik dari semua warga Indo Emirat, baik di Ruwais maupun di Abu Dhabi. Ya Allah, Masya Allah, kalau saya ingat itu tuh, ya Allah, Masya Allah, saya mesti nangis. Ya Allah, banyak orang yang sayang sama kami. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Hanya itu doa dan doa untuk semuanya, semoga amal kebaikannya dibalas dengan berlipat-lipat berkah kebahagiaan, berkah hidup, kesuksesan. Amin. Dibalas amal kebaikannya sama Allah, karena kami hanya bisa mendoakan mereka yang sudah membantu kami dalam untuk apapun, dan istilahnya membantu semuanya lah, istilahnya dukungan moral dan dana semuanya, ya Allah. Di luar istilahnya saya nggak bisa terpikir gitu loh, nggak bisa jalan gitu loh. Iya, terbatasan kondisi saya juga nggak bisa tiba-tiba istilahnya udah kayak dijalanin gitu loh. Saya mau ke Abu Dhabi, lalu ditelepon siapa yang mau hadapi, barengin. Aduh ya Allah, saya mau balik ke Ruwais, tiba-tiba ada yang ini gitu, ya Allah. Ke Abu Dhabi gitu. Dan mungkin ini juga sebagai bentuk terima kasih kita terhadap kehadiran Mbak Amel dan Pak Edi ya, yang sudah menginspirasi di YouTube channel Tauhid ini. Kami pun hanya bisa mendoakan untuk Pak Edi dan Mbak Amel selamat berjuang dan tetap semangat untuk mendampingi kakak Aira, ya, tetap solid, tetap bisa karena tanpa Pak Edi, tanpa Mbak Amel pun Aira tidak akan bisa bertahan gitu kan. Tapi insya Allah akan menakdirkan kakak Aira sampai kesembuhannya, dan kami
mengharapkan sekali bukan lagi ada air mata kesedihan dari Mbak Amel atau Pak Edi, tapi justru kebahagiaan atas kesembuhan kakak Ira. Amin. Mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan tetap semangat ya Pak Edi. Nah, pasti Ya, insya Allah. terima kasih ini. Terima Jalan terus ya. keluarga dan Bapak. Ya Allah. Lini sama Pak Jonas. Karena di sini kami Ya. bisa Menyampaikan istilahnya. menyampaikan rasa terima kasih. Ya, semua pergerakannya dari Allah, dan insya Allah semuanya juga Semoga kita- bermanfaat. Ya, insya Allah. Semuanya. Insya Allah ya, insya Allah. Dan sukses selalu buat Pak Amin. Jonas dan keluarga. Amin. Insya Allah semoga lancar semua, bisa memberikan inovasi-inovasi inspirasi buat nanti YouTube semuanya. Ya, insya Allah. Sahabat YouTube. bagi Sukses apa selalu. ya, saudara-saudara kita yang di sana mungkin mengalami masalah yang sama. Iya. Mungkin siapa tahu bisa apa ya, Banyak belajar. menyupport supaya mereka Bisa bersemangat. menjalani ke depan. Karena setiap kita itu sedang dalam proses belajar, jadi kita tidak ingin mendikte seseorang atau menghakimi suatu keadaan, tapi semuanya berproses, dan Ya. proses itu mudah-mudahan selalu dalam keridhaan Allah Amin, Subhanahu wa amin. Ta'ala. dalam kebaikan. Ya, mungkin itu saja sahabat YouTube. Terima kasih untuk semua yang telah mensupport, bahkan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan orang-orang terdekat di antara kalian. Cepat lakukan kebaikan itu, karena selagi masih ada waktu, selagi masih ada wujudnya di hadapan kita. Karena kalau sudah tidak ada, kita hanya bisa mengeluarkan air mata kerinduan lewat doa. Dan insya Allah kebahagiaan itu adalah milik semua orang, dan setiap keluarga akan menemukan sebuah titik kebahagiaan sendiri. Itu bisa diungkapkan dengan cara kalian sendiri. Mungkin itu aja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.